Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma shalli صلى على محمد وآل محمد وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Anak para santri yang saya hormati dan ikhwan semua yang saya muliakan, sebenarnya kita ingin mengkaji tentang surat Yasin seperti yang kita inginkan pada beberapa minggu yang lalu, berpanduan dengan buku yang ditulis oleh Ayatullah Tasrif. Akan tetapi bukunya ternyata ketinggalan di pondok atau di mana, saya cari di rumah tidak ada, maka tetap saya akan membahas tentang surah Yasin ini melalui tafsir Al-Amthal. Kenapa saya harus membahas tentang surah Yasin dan tidak yang lain-lainnya? Di dalam surat Yasin ini memiliki beberapa tema yang sangat penting. Tema yang sangat penting diantaranya di dalam surah Yasin ini ada 4 tema yang dibicarakan oleh surat Yasin ini. Yang pertama adalah tema di mana dalam surat Yasin ini berbicara tentang risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Nah, oke. Jadi berbicara tentang risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentang Al-Qur'anul Majid serta tujuan daripada diturunkannya kitab-kitab samawi. Itu sampai kemudian pada ayat sekitar 11, dari ayat pertama hingga ayat 11 itu berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang Al-Qur'anul Karim dan tujuan diturunkannya kitab samawi ini terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surat Yasin ini berbicara tentang risalah, ajaran 3 para nabi Allah Subhanahu wa taala. Secara global misalnya bicara tentang bagaimana dakwah mereka terhadap tauhid, jihad mereka yang terus-menerus dalam melawan kemusyrikan. Ini semuanya adalah bentuk daripada dukungan mereka, pengawalan mereka terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa para nabi itu melakukan dakwah, misalnya itu tujuannya adalah untuk mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Yasin ini dimulai dari ayat 33 sampai ayat 44 itu penuh berbicara tentang tauhid, yang digambarkan di dalam ayat tersebut membuktikan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam wujud ini. Dan di akhir juga demikian pula di akhir surat yang sama.
Jadi surat Yasin itu di akhir surat juga berbicara tentang tauhid dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dan merupakan poin penting di dalam kajian surat Yasin itu, bahwa di dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan dengan berbagai dalil yang menguatkannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Kemudian pertanyaan, kemudian jawaban di hari kiamat, semuanya ada di dalam surat Yasin ini. Oleh karena itu, melalui 4 pembahasan ini, kadang ayat-ayatnya itu menggugah seseorang, atau dari 4 pembahasan yang ada di dalam surat Yasin ini itu mampu menggugah orang yang lengah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mempengaruhi hati mereka sehingga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, saya kemarin juga pernah membahas tentang fadilah daripada surat Yasin ini. Di dalam surat Yasin ini ada fadilah, ada kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Misalnya dalam beberapa riwayat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus terkait dengan pentingnya surat Yasin ini. Misalnya di dalam hadis itu disebut surat Yasin adalah qalbul Quran. Kita pernah menyinggung hal itu. Disebutkan bahwa surat Yasin itu adalah qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita tanya apa surat Yasin itu? Surat Yasin itu sebenarnya adalah jantungnya Al-Quranul Karim. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Kata Rasulullah, segala sesuatu itu memiliki hati, memiliki jantung. Tahukah jantung itu? Jantung adalah sumber kehidupan bagi manusia. Di dalam tubuh manusia ini terdapat yang namanya jantung. Jantung itulah yang menggerakkan darah dari tubuh ke seluruh tubuh sehingga manusia bisa hidup. Nah, dengan jantung itulah maka manusia ini menjadi hidup. Demikian pula dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim bisa menjadi hidup dan menyembuhkan siapapun yang sakit, itu dikarenakan adanya surat Yasin. Surat Yasin adalah qalbul Quran. Di dalam hadis yang lain, wa fi haditsin an Abi Basir anil Imam Shadiq alaihi salatu wassalam yaqul inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Faman qara'a Yasin fi naharihi qabla an yumsi kana fi naharihi minal mahfudin. Barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu siang sebelum dia sampai waktu sore, maka di hari itu, di siang itu, dia termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana fi naharihi minal mahfudin wal marzuqin hatta yumsi. Di hari itu, di siang itu mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga waktu sore. Itu kata Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam. Wa man qara'aha fi lailihi qabla an yanama wa qul wakkala bihi alfa malakin yahfazunahu min kulli syaitanir rajim wa min kulli afat. Kata Imam Ja'far Shadiq, barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu malam
Barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu malam sebelum dia tidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewakilkan, memerintahkan 1000 malaikat untuk menjaga orang yang membaca surat Yasin tersebut. Kalau malam ini kalian sebelum tidur membaca surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus 1000 malaikat untuk menjaga kita semua. Min kulli syaitanir rajim. Dari mana? Dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa min kulli afat, dan juga dari segala penyakit. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah tahu di saat tidur, kemudian kita begitu bangun, tiba-tiba tubuh kita tidak bisa digerakkan karena stroke. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita dari segala penyakit yang semacam itu dikarenakan kita membaca surat Yasin. Orang-orang tua kita itu dulu sebelum tidur, mereka tidak hanya sekedar membaca surat Yasin, tapi selalu orang tua kita itu menasehatkan kepada kita dan mengingatkan kita tentang 3 surat yang harus dihafalkan. Pertama adalah surat Yasin, kemudian suratul Waqiah, dan yang ketiga adalah surat Tabarak atau yang kita sebut dengan surat Al-Mulk. Orang tua kita tiga-tiganya, orang tua kita itu 3 surat ini biasanya hafal. Nah, oleh karena itu para santri pun sebaiknya menghafalkan 3 surat tersebut, yaitu Yasin, kemudian Tabarak, dan suratul Waqiah. Di antaranya karena suratul Waqiah adalah surat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang membacanya akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang membaca surat Yasin juga akan dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan rizki. Di dalam riwayat itu sebagian ulama mengatakan kalau Anda punya masalah, maka bacalah surat Yasin. Dalam sebuah riwayat disebutkan Yasin 5 quri'a lahu. Yasin itu adalah surat, apapun yang kau bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan masalah. Ada misalnya dalam beberapa, kalau di dalam buku-buku wirid seperti Asrar itu nanti disebutkan barang siapa yang membaca surat Yasin 40 kali, maka urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca surat Yasin 40 kali itu tidak lama. Saya pernah melakukan itu dalam satu dudukan 40 kali, karena kita sedang menghadapi problem, masalah, maka kemudian dengan bacaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau tidak, setidaknya dibaca 40 orang. Jadi kalau ada muskilah, ada problem, ada masalah yang dihadapi, bacalah surat Yasin 40 kali. Kalaupun tidak bisa dilakukan 40 kali, maka bacalah dengan 40 orang. Dengan 40 orang berarti Anda sudah membaca surat Yasin 40 kali. Sama itu. Yasin 5 quri'a lahu. Dulu ada orang-orang yang, saya dulu di pesantren itu, ada satu orang namanya almarhum Pak Haji Soleman. Itu dulu kena penyakit, tidak tahu penyakitnya apa. Akan tetapi setiap malam Jumat, cah pondok, anak-anak pondok itu diundang untuk membaca surat Yasin. Kata sebagian orang penyakitnya sulit disembuhkan karena dibuat orang macam-macam lah, ada yang kena angin, apa istilahnya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian tiap malam Jumat kita diundang untuk membaca surat Yasin di rumahnya, sampai kemudian beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin 5 quri'a lahu. Dicoba saja orang yang terlilit utang misalnya, cobalah duduk satu dudukan, ambil wudu, menghadap ke kiblat, membaca surat Yasin 40 kali. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan masalahnya.
Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Surat Yasin tud'a fit Taurat al-Mu'ammah. Surat Yasin itu di dalam kitab Taurat itu disebut dengan kata al-Mu'ammah. Seorang sahabat bertanya, "Qila wa mal Mu'ammah?" Apa itu Mu'ammah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ta'ummu sahibaha khairat dunya wal akhirah. Surat Yasin itu memberikan manfaat kebaikan secara umum kepada pembacanya di dunia dan juga di akhirat. Jadi surat Yasin itu kalau orang desa itu pasti biasanya hampir semuanya hafal surat Yasin itu. Kenapa? Karena mereka punya tradisi bahwa setiap hari Kamis sore mereka pasti berziarah kubur kepada ahli kubur, baik itu orang tuanya, keluarganya, saudaranya, atau orang dekatnya, sehingga banyak orang yang menghafal surat Yasin itu. Nah, kalau misalnya santri tidak hafal surat Yasin, ya keterlaluan ya. Keterlaluan. Oleh karena itu perlu menghafal surat Yasin. Sering membaca surat Yasin, Anda secara otomatis akan hafal. Orang-orang kampung itu tidak sengaja menghafalkan surat Yasin, tapi karena seringnya membaca setiap hari Kamis sore atau setiap ada acara tahlilan mereka membaca surat Yasin, maka secara otomatis mereka juga hafal surat Yasin. Kemudian sang mufassir mengatakan bahwa riwayatun ukhra adidatun bihadzal khusus. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang fadilah kemuliaan daripada surat Yasin ini. Waradat fi kutubil fariqain wa aradna an dzikriha hajran 'anil italah. Fadail kalau kita melihat misalnya Khazinatul Asrar, ada sebuah kitab namanya kitab Khazinatul Asrar. Itu juga berbicara tentang fadail kemuliaan surat Yasin sedemikian rupa. Banyak sudah. Tapi kata penulis buku ini, saya tidak akan mengupasnya fadilah-fadilah itu karena khawatir terlalu panjang. Lidha yajib al-iqrar bi'annahu rubbama lam tanal suratun min suwaril Qur'an al-ukhra kulla hadhihi al-fadail al-khassah bi surat Yasin. Kata sang penulis kitab ini, bahwa wajib diakui, perlu diakui bahwa barangkali tidak ada surat dari surat Al-Quran selain surat Yasin ini yang memiliki fadilah kemuliaan seperti halnya surat Yasin. Misalnya surat kalau kita untuk mengusir jin, mengusir macam-macam itu ada surat-surat seperti surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan surat Yasin ini. Wa kama asyarna sabiqan فإن هذه الفضيلة والثواب لا ينالهما ممن يكتفي بقراءة الألفاظ. Kata si Syekh Makarim Shirazi, disebutkan kemuliaan yang besar itu, pahala yang sangat besar itu tidak hanya, artinya tidak bisa diterima hanya orang yang membaca lafal-lafal surat Yasin. Ada orang yang membaca surat Yasin hanya sekedar mengenal lafalnya tanpa memahami tentang maknanya. Disebutkan di sini iman la yanaluha atau la yanaluha man yaktafi bi qiraatil alfaz qattu masyihan an mafahimis surah. Hanya sekedar membaca tanpa memahami maknanya, itu dianggap tidak akan mendapatkan kemuliaan yang besar tersebut. Bal inna 'azamata fadilati hadhihi surah innama hiya li'azamati muhtawaha. Kenapa sih surat Yasin itu agung dan kenapa surat Yasin itu menjadi mulia? Alasan penulis buku ini mengatakan kemuliaan surat Yasin itu dikarenakan keagungan dan kebesaran isi daripada surat Yasin tersebut. Nah, disinilah kita pentingnya untuk mempelajari dan mengkaji apa sih isi daripada surat Yasin itu.
Syekh Makarim Shirazi lalu dia mengatakan begini, muhtawan yuqidu minal ghaflah wa yudikhu fin nafsil iman wa yuridu ruhal atau ruhal mas'uliyah wa yad'u ila taqwa. Kandungan daripada surat Yasin itu dapat menyadarkan orang yang lalai, kemudian memperkuat keimanan di dalam jiwa. Yang selanjutnya, dengan kandungan surat Yasin itu memunculkan semangat tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengajak kepada ketakwaan. Yang sekiranya bahwa manusia bihaitsu innal insan idza tafakkara fi hadhihi al-ayah wa ja'ala dzalika at-tafakkura yulqi bidulalihi ala a'malihi. Manusia, kata dia, apabila berpikir merenungkan tentang kandungan surat Yasin ini, kemudian di dalam bacaannya itu, di dalam ayat-ayatnya itu direnungkan sedemikian rupa, kata dia, tafakkur itu akan membawa orang tersebut untuk beramal, untuk melakukan apa yang ada di dalam kandungan surat Yasin. Fa'innahu yafuzu bi khairid dunya wal akhirah. Oleh karenanya dia akan mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat, seperti yang diucapkan Rasulullah bahwa surat Yasin itu dalam Taurat disebut al-mu'ammah. Apa al-mu'ammah? Disebutkan ta'ummu sahibaha khairad dunya wal akhirah, yakni surat Yasin itu mencakup atau meliputi pembacanya kebaikan dunia dan akhirat. Karena apa? Kandungan daripada surat Yasin. Misalnya dalam ayat 60 sampai dalam ayat 60 misalnya. Pamatalan al-ayah at-thamani min hadhihi surah atau as-sadis apa? Naam. Di ayat 60 dari surat ini tatahaddatsu haula ahdillah bitahdhir min ibadati syaitan. Surat Yasin ayat 60 itu adalah berbicara tentang janji Allah, ancaman Allah terhadap pengabdian atau penyembahan sesembahan kepada setan. Allah mengatakan begini, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang janjinya dan memberikan peringatan kepada manusia agar tidak menyembah syaitan. Allah mengatakan begini, alam ahad ilaikum, tidakkah aku berjanji kepada kalian, memberikan peringatan, memberikan janji kepada kalian, wahai putra-putra Adam, hendaknya kalian jangan menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat agung. Ala kulli hal, kira-kira anak-anak santri semua yang hafal surat Yasin berapa orang? Yang hafal coba angkat tangan. Ahsan. Yang sudah hafal surat Yasin, ingatkan ya, Rabu depan saya akan berikan hadiah khusus. Yang menghafalkan surat Yasin, Rabu depan saya akan berikan hadiah khusus. Berapa orang? Satu. Yang lain? Ya, cuma satu. Oke, kamu yang berhak mendapatkan hadiah nanti. Wa minal wadhih annahu hinama yanshagilul insan bihadzal ahdil ilahi tamaman mithla ma warada fil ahadits allati dzakarnaha sayakunu fi amanin min ayyi syaitanir rajim. Jelas sekali siapapun manusia yang berpegang teguh dengan janji Allah Subhanahu wa taala tadi seperti kita sebutkan dalam hadis, maka dia pasti akan aman dari godaan syaitanir rajim. Itu dulu, sekali lagi, banyak kiai, orang-orang alim itu kalau ada orang kesurupan pun biasanya dibacakan surat Yasin.
Ada kaidahnya sendiri. Nanti ada Yasin yang membaca dari belakang. Ada macam-macam. Ada lakonnya sendiri. Surat Yasin itu ada lakonnya sendiri. Ono tirakate sendiri. Saya tidak ingin menjelaskan tentang tirakat itu karena saya tidak ingin anak santri jadi dukun. Nah, ada tirakatnya sendiri, ada cara puasanya sendiri, ada amalannya sendiri. Nah, tapi itulah bahwa intinya bahwa surat Yasin itu mengandung banyak hal yang apabila kita komitmen terhadap isi daripada surat Yasin, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Yasin. Walakin law quri'at hadhil ayatu bila rawiyatin wa fi maqamil amal yakunu minal asdiqa'il mukhlisin wal awfiya lisyaitan. Akan tetapi apabila surat Yasin ini dibaca begitu saja tanpa ada amal, tanpa melakukan tindakan dari sisi kandungan surat Yasin, maka tetap saja orang tersebut menjadi syaitan. Kadang-kadang ada orang kesurupan. Kalian pernah enggak dengar lihat orang kesurupan? Kena jin. Itu ketika kemudian dibacakan surat Yasin, tiba-tiba orangnya itu juga ikut baca surat Yasin. Padahal dia enggak pernah hafal surat Yasin itu. Orang kena jin, dibacakan surat Yasin dengan tujuan mengusirnya, malah orang itu ikut membaca surat Yasin. Ketika ada orang kesurupan dibacakan surat Ayatul Kursi, orang itu justru mengucap surat Ayatul Kursi yang sama. Dia ingin membuktikan bahwa bacaanmu tidak berguna, bahwa bacaanmu tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena bacaan yang kita baca itu tanpa ada renungan, tanpa memahami maknanya dan kandungan daripada surat Yasin tersebut. Surat sedemikian pula tentang Ayatul Kursi. Ayatul Kursi itu ada sebuah buku menarik, namanya Pengobatan dengan Al-Quranul Karim. Kalau anak santri tidak boleh baca itu, tapi kalau ada orang lain peserta yang mau baca itu boleh, tak pinjami buku itu. Jadi buku itu namanya adalah Pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini luar biasa itu. Kalau ada mau jadi dukun silahkan ya untuk kita belajar itu. Nah, intinya bahwa kita harus membaca surat Yasin ini. Fa innahu lan yanal dalikal fahrul ladzi dzakarna wa hadha yasduqu ala ayati hadhihi surah. Baik, saudara sekalian, itulah yang tentang fadilah daripada surat Yasin. Saya ingin membaca sedikit saja dan kemudian saya tutup karena ini merupakan awal daripada kajian kita surat Yasin ini. Di dalam surat Yasin ini kita akan membahas selanjutnya adalah 10 ayat daripada awal surat Yasin itu. Dalam surat Yasin ini itu seperti hanya surat-surat yang lainnya, seperti surat-surat yang lainnya, itu surat Yasin ini diawali dengan huruf muqatta'ah. Apa yang dimaksud dengan huruful muqatta'ah itu? Huruf yang terpisah-pisah. Dalam ayat Al-Quranul Karim itu, dalam surat Al-Quran itu banyak surah-surah yang diawali dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah itu apa? Contohnya huruf yang terpisah-pisah, tidak menjadi sebuah jumlah. Ini Ahsan nanti diganti aja itu, salonnya enggak bagus ini. Surah yang namanya surah muqatta'ah, huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah itu apa? Huruful muqatta'ah seperti alif, lam, mim. Kan? Suratul Baqarah itu kan begitu. Alif, lam, mim. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ini dinamakan huruful muqatta'ah. Kalau Anda melihat dalam terjemahan Al-Quran, maka yang dimaksudkan dengan huruful muqatta'ah disebut wallahu a'lam. Tuhanlah yang tahu tentang tafsirnya. Kalau tidak salah begitu. Allah yang lebih tahu tentang maknanya.
Sebagian orang mempertanyakan kenapa surah-surah itu diawali dengan huruful muqatta'ah. Alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad. Diawali nun, diawali dengan sad. Kemudian qaf, yasin dan seterusnya. Kenapa surah-surah ini diawali dengan huruf-huruful muqatta'ah itu? Apa makna yang terkandung di dalam huruful muqatta'ah? Mustahil kalau misalnya mengatakan Allah Ta'ala yang lebih tahu. Mustahil ketika orang mengatakan Allah ketika menggunakan kalimat awal surah Alif Lam Mim terus kemudian tidak ada artinya. Mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim termasuk huruful muqatta'ah, di dalamnya terkandung rahasia dan pasti ada maknanya. Alif apa artinya? Mim apa artinya? Lam apa artinya? Itu ada kajian tersendiri. Insya Allah nanti kita akan membahas masalah itu, tapi kita fokus pada surat Yasin. Nah, dalam surat Yasin ini didahului dengan Yasin, 2 huruf. Disebut namanya huruful muqatta'ah. Yasin. Apa Yasin itu? Yasin. Dalam banyak huruf, dalam banyak itu ya, dalam banyak ayat itu seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf dan lain sebagainya, itu juga diawali dengan huruf-huruf tersebut. Nah, apa sih makna daripada Yasin itu? Kok terdiri dari Yasin? Sebagian orang mengatakan bahwa kalimat Yasin itu terdiri dari 2 huruf. Yang pertama dengan ya, dan yang kedua adalah sin. Ya dalam bahasa Arab disebut ya'un nida. Dalam ilmu nahwu itu panggilan ya. Ya Ahmad, ya Fulan, ya Abdullah. Ya-nya ini adalah ya'un nida. Ya untuk memanggil. Jadi kalau kita menggunakan Yasin, artinya kita memanggil orang bernama Sin. Lalu apa Sin Yasin itu? Yaitu pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Yasin ini ketika Allah mengatakan Yasin, artinya ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi kalimat ini ingin menunjukkan dari mana konteksnya kok itu bisa disebut sebagai makna Muhammad, yaitu konteks sesudahnya setelah surat Yasin, setelah kalimat Yasin. Dalam Yasin itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Kemudian innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkaulah Muhammad adalah salah satu dari utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kata Yasin yang dipanggil, yang dimaksud adalah wahai Muhammad, ya Muhammad. Yasin dalam surah ini atau dalam kalimat ini artinya adalah ya Muhammad. Sebagian orang mengatakan enggak, kalimat Yasin dalam surah itu bukan pernah memanggil nama Muhammad, akan tetapi semua nama makhluk manusia. Arti Yasin artinya wahai al-insan, wahai semua manusia. Akan tetapi ketika ditafsirkan Yasin itu bermakna manusia, maka konteks ayat selanjutnya tidak tepat sama sekali karena Allah berbicara tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasin artinya adalah wahai Muhammad. Wal Qur'anil Hakim adalah kalimat untuk bersumpah. Allah bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita akan salah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini hanya sekedar pengantar saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Allahumma shalli ala Muhammad.